Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini melanjutkan terkait dengan function. Ini di bagian kedua ya. Di bagian pertama kemarin kita sudah belajar function juga. Function satu baris dan beberapa baris gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan lanjutkan untuk functionnya. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, function satu baris di situ kita sudah bahas untuk yang terkait dengan karakter. Kemudian kali ini kita akan bahas terkait dengan angka dan juga tanggal, termasuk dengan konversi. Nanti berikutnya ada di fungsi satu baris terkait dengan umum itu fungsi untuk yang nul seperti itu, NVL, NVL2 dan sebagainya nanti ya. Baik, untuk fungsi angka yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu ada round, ada terang, dan ada juga mod. Mod di sini modulo gitu ya. Untuk yang pertama, round dapat digunakan dengan nomor atau angka, ini number gitu ya. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Jadi membulatkan angka di berapa tempat desimalnya atau sebelah kirinya. Seperti yang kita lihat di contohnya di sini. Mungkin sebelumnya sintaknya di situ round, column expression, kemudian decimal place-nya berapa. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal itu tidak ditentukan atau tidak diisi gitu ya, maka jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimalnya. Seperti misalnya di situ round 45.926, di situ karena tidak ada koma decimal place-nya, maka akan dibulatkan karena 5 ke atas di situ jadinya 46. Kemudian contoh yang lain di situ round 45.926, decimal place-nya adalah 0, maka di situ 46 juga. Jadi Anda memberikan decimal place atau tidak decimal place, nanti hasilnya sama. Jadi kalau tidak ada decimal place-nya dianggap 0. Jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, maka jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Misalnya di situ round 45.926, decimal place-nya adalah 2, maka dia akan menjadi 45.93. Karena 926 dibulatkan menjadi 2 angka saja, jadi 93. Nah, tapi jika jumlah tempat desimalnya adalah angka negatif, maka jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri titik desimal. Jadi sebelah kiri titiknya. Di situ misalnya round 45.926, decimal place-nya adalah -1. Ingat kalau minus sebelah kiri titiknya. Jadi 45 dibulatkan jadi 50 hasilnya. Kalau 35 jadi 40 juga. Jadi dibulatkan ke sebelah kiri dari titik desimalnya. Kalau misalnya di sini 42, maka dia akan jadi 40. Karena di sini 45, dia dibulatkan menjadi 50. Seperti itu. Kemudian terang, fungsi terang dapat digunakan dengan angka ataupun tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom, ekspresi, atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika terang digunakan, jika jumlah tempat desimalnya tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaknya di situ kolom expression, kemudian decimal place-nya berapa. Jadi di situ contohnya misalnya terang 45.926, kemudian decimal place-nya adalah 2, maka di situ dipotong jadinya 45.92. 6-nya baik kena
apakah dia di atas 5 atau enggak, dia dipotong seperti itu. Jadi diambil di situ, diminta decimal place-nya 2, ya sudah 2, 45.92. Seperti halnya round, jika ekspresi terang tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan nolnya, maka disingkat tempat desimalnya adalah 0. Jadi terang 45.926,0 dengan terang 45.926 saja, hasilnya sama-sama 45. Ingat bahwa terang tidak membulatkan angka. Jadi di sini dia tidak memberlakukan pembulatan angka, tapi pemotongan gitu ya. Jadi fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Bagian berikutnya adalah mod modulo ya. Fungsi mod menemukan sisanya setelah satu nilai itu dibagi dengan nilai lainnya. Misalnya di sini mod dari 5 dibagi 2 itu adalah 1. Jadi modulo ini kan hasil sisa baginya ya. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai suatu bilangan itu dia ganjil atau genap. Jika kita membagi satu nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa gitu ya, maka bilangan tadi adalah bilangan ganjil. Misalnya X dibagi 2 adalah 0, maka X itu adalah bilangan genap. Kolom mod demo akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara itu dia ganjil atau genap. Jadi kita akan membuat sebuah kolom mod demo dari jumlah airport yang dimiliki oleh suatu negara gitu ya. Jadi di situ kita select country name, kemudian kita modulo airport dengan 2. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam airport nanti akan di mod 2 gitu ya. Hasilnya kita di situ pakai alias mod demo. Jadi nanti akan muncul satu kolom di mana nama kolomnya adalah mod demo. Di sini kita menggunakan tabel WF countries. 1 berarti angka ganjil, dan kalau 0 berarti dia angkanya genap. Jadi kalau hasilnya di situ adalah 1, maka dia ganjil, 0 genap. Kemudian fungsi tanggal. Tanggal yang ditampilkan, format tampilan dan input default untuk tanggal itu adalah DD, strip mon, kemudian strip YY gitu ya. Contohnya 02 Dex, kemudian 2014 Dex Desember ya. Namun database Oracle menyimpan tanggal itu aslinya secara internal itu dalam bentuk format numerik gitu ya, yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan juga detiknya. Tanggal Oracle yang valid itu adalah antara 1 Januari 4712 sebelum Masehi sampai dengan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat kita simpan di dalam database Oracle. Jadi sepanjang itu ya, sebelum Masehi sampai Masehinya. Kemudian di dalam Oracle ada namanya sysdate. Sysdate itu adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server dari database. Kita bisa gunakan sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual ya. Jadi di situ misalnya select sysdate from dual, maka akan muncul tanggal saat ini. Tanggal saat ini 24 November 2020. Jadi 24 strip nov strip 2020 seperti itu ya. Kalau ini contohnya 2017. Jenis tanggal date, jenis data date maksudnya. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal. 2 digit itu mewakili abadnya, kemudian 2 digit itu mewakili tahunnya. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya 96 atau 04 tapi lengkap gitu ya.
dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default gitu ya. Jadi perubahan di tahun 2000 waktu itu Y2K gitu ya. Dimana tanggal itu kalau hanya ditampilkan 2 digit saja, dia akan menyebabkan kebingungan gitu ya, terutama kalau di bidang perbankan ataupun ekonomi gitu ya. Mengatur tanggal di sini ada beberapa contoh. Misalnya kita ingin menambahkan 60 hari ke hire date gitu ya. Jadi kita bisa secara langsung hire date plus 60. Jadi di situ dia akan menambahkan 60 hari dari hire date-nya. Kemudian di situ dicontohkan juga sysdate minus hire date. Jadi sysdate itu tanggal saat ini dikurangi tanggal dia masuk kerja waktu dulu gitu ya. Jadi itu akan menghasilkan suatu jadi kerjanya dia itu sudah berapa lama atau masa kerja gitu ya. Kemudian kalau dibagi dengan 7, maka ditampilkan jumlah minggu sejak karyawan tersebut direkrut. Jadi masa kerjanya dalam satuan minggu gitu ya, karena dibagi 7. Kemudian kalau misalnya kita ingin menghitung end date minus start date di situ ya, dibagi 365, maka di situ kita mencari jumlah hari dari karyawan tersebut bekerja, kemudian dibagi dengan 365 untuk menampilkan dalam tahun. Jadi jumlah harinya kalau dibagi 365, maka dia akan muncul angka tahunnya. Kemudian fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal dari Oracle-nya. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date, kecuali month between yang dia mengembalikan nilai tipe data numerik. Jadi di tabel ini kita bisa lihat month between itu tadi mengeluarkan tipe data numerik ya. Jadi outputnya adalah jumlah bulan di antara 2 tanggal. Jadi di antara 2 tanggal jumlah bulannya berapa. Kemudian ada add month, dia menambahkan bulan kalender ke tanggal. Kemudian next day, tanggal kemunculan berikutnya untuk hari pada pekan yang ditentukan. Last day, hari terakhir bulan tersebut. Kemudian kalau round, pembulatan dari tanggal. Kalau terang, penyingkatan tanggal. Kita bahas satu persatu. Di sini month between. Di sini menggunakan 2 argumen date yang mengembalikan jumlah bulan kalender antara 2 tanggal gitu ya. Jumlah bulannya berapa. Jika argumen pertama adalah tanggal lebih awal dari tanggal kedua, maka jumlah yang dikembalikan dia adalah negatif. Makanya perlu hati-hati di situ. Kalau lebih awal yang ada di depan, maka dia nanti akan negatif. Jadi di situ contohnya misalnya mencari karyawan di mana antara sysdate tanggal saat ini dengan tanggal hire date gitu ya. Jadi nanti nilainya akan positif. Dia lebih dari 240 minggu seperti itu. Yang muncul hasilnya di situ ada King, ada Kochar, dan juga ada Dehan. Kemudian add month, dia menggunakan 2 argumen date dan jumlah, mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika tanggal yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Di situ misalnya sysdate tanggal saat ini gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan 12, maka dia hasilnya adalah tahun depan gitu ya. Jadi 1 Juli 2016 misalnya kalau sysdate-nya saat ini 2015 ya. Jadi akan ditambahkan 12 bulan. Oke, untuk next day menggunakan 2 argumen
date dan hari kerja, dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Di sini contohnya next day dari sysdate, kemudian Saturday. Jadi di situ nanti hasilnya adalah kapan Saturday berikutnya. Seperti itu ya. Kemudian last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari terakhir bulan pada argumen date tadi. Maka last day dari sysdate misalnya itu adalah hari terakhir dari bulan ini misalnya. Di situ hasilnya 31 Juli misalnya. Jadi dalam satu bulan ini hari terakhirnya itu tanggal berapa gitu ya. Itu untuk last day. Kemudian round, dia mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang sudah kita tentukan di argumen yang keduanya. Contohnya misalnya di situ kita akan coba round dari higher date, kemudian yang di round adalah bulannya, month. Maka misalnya di situ dari 16 November 99, hasil dari roundnya adalah karena dia 16 melewati 15 ya, jadinya 1 Desember 1999. Kemudian contohnya yang kedua 17 Oktober 95, maka dia menjadi 1 November 95. Ingat semuanya akan dimulai dengan tanggal 1 ya. Kemudian karena di sini pembulatan, kemudian 29 Januari 97, maka dia jadi 1 Februari 97. Kemudian contohnya kalau kita misalnya round ke untuk tahunnya, year, di situ round higher date kemudian koma year, maka di situ 16 November 99 jadinya 1 Januari 2000. Kemudian 17 Oktober 95 dia akan jadi 1 Januari 96. 29 Januari 97 jadi 1 Januari 97. Seperti itu ya. Karena di situ kita bulatkan ke tahunnya. Kemudian terang, dia mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Jadi di sini terang, misalnya terang dari higher date untuk month gitu ya. Jadi diterang ke arah month-nya. Maka hasilnya di situ 16 November 99 dia jadi 1 November 99. 17 Oktober 95 jadi 1 Oktober 95. 29 Januari 97 jadi 1 Januari 97. Kemudian contoh yang lain higher date untuk year, kita terang untuk year-nya. Maka di situ 16 November 99 jadi 1 Januari 99. Dia dipotong seperti itu ya, seperti fungsi terang pada number tadi ya. 17 Oktober 95 dia 1 Januari 95, dikembalikan ke awal lagi gitu ya. 29 Januari 97 dia jadi 1 Januari 97. Kemudian fungsi tanggal yang lain di sini kita bisa melakukan pembulatan, kemudian jadi fungsinya double gitu ya. Dari month between kemudian kita round, bisa seperti itu. Kemudian add month, kemudian di situ ada next day, kemudian last day gitu ya. Where month between, jadi berbagai macam fungsi tadi itu bisa kita gunakan berbarengan atau beriringan gitu ya. Hasilnya seperti ini. Oke, bagian berikutnya di sini adalah fungsi konversi ya. Jadi fungsi satu baris yang sebelumnya kita udah bahas terkait dengan fungsi satu baris untuk karakter, angka, dan juga tanggal. Kemudian fungsi konversi. Tipe data yang terlibat di dalam fungsi konversi di sini ada varchar2, digunakan untuk data karakter panjang, termasuk angka, tanda hubung, dan karakter spesial atau khusus. Kemudian char digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjangnya tetap, termasuk di dalamnya angka, strip, dan juga karakter khusus. Kemudian number digunakan untuk menyimpan data numerik panjang, tidak ada tanda hubung, teks,
ataupun data non-numerik lainnya yang diizinkan di sini. Mata uang disimpan sebagai tipe data number. Kemudian tanggal atau date gitu ya. Digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Secara internal Oracle menyimpannya sebagai angka, dan secara default informasi date itu ditampilkan dalam dd-mon-yyyy. Misalnya 23 Oktober 2013. Monnya disingkat ya, OKT, seperti itu saja, Oktober. Untuk konversi tipenya, di server Oracle sebenarnya secara otomatis itu dia bisa mengkonversi tipe data dari varchar 2 dan char jadi number dan date. Dia juga bisa mengkonversi kebalikannya dari number, date kembali ke karakter. Yang untuk hal ini itu sebagai konversi data implisit. Meskipun ini fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik kita bisa lakukan secara eksplisit untuk membuat konversi tipe datanya, untuk memastikan kehandalan dari pernyataan SQL yang kita buat. Jadi varchar char ke number atau date, di situ juga number atau date ke varchar 2. Yang akan kita bahas adalah eksplisit ya. Keempat fungsi tipe data yang akan kita pelajari di sini ada 4 untuk eksplisit, yaitu yang pertama mengkonversi tipe data tanggal ke karakter, kemudian angka ke karakter, kemudian karakter ke angka, dan karakter ke tanggal, seperti diilustrasikan di dalam diagram di situ. Jadi fokus utamanya ada angka, karakter, dan juga tanggal. Jadi kalau angka ke karakter ataupun tanggal ke karakter dia to char. Kemudian kalau karakter ke angka dia to number. Kemudian karakter ke tanggal dia to date. Gitu ya. Yang pertama, date ke karakter. Seringkali konversi tanggal dari format defaultnya dd, mon, yyyy ke format yang lain yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Di situ to char untuk sintaknya. To char dalam kurung date kolom name-nya mungkin dari satu kolom tabel, kemudian format yang kita inginkan. Nah, model format yang disertakan itu disertai dengan kutip tunggal dan dia case sensitive. Kemudian memisahkan nilai data dari format dengan koma. Kemudian semua elemen format tanggal yang berlaku bisa disertakan. Menggunakan SP untuk mengeja angka. Kemudian menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan ke 1, ke 2, dan seterusnya. Kemudian menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada outputnya. Jadi ada SP, ada TH, ada FM yang bisa digunakan. Tabelnya di sini berbagai macam model format yang berbeda bisa kita gunakan. Kemudian jika menentukan elemen waktu untuk jam itu HH, menit MI, detik SS, ataupun AM PM juga bisa kita letakkan juga di format tadi ya. YYY di situ tahun dengan angka yang lengkap. Kemudian kalau year itu tahunnya dieja, nilai 2 digit untuk bulan. Kemudian kalau mon nama bulan ditulis dengan lengkap. Kalau mon saja itu singkatan 3 huruf ya untuk bulan ya. Kemudian dy itu singkatan 3 huruf untuk hari dalam satu pekan gitu ya. Kemudian kalau day, hari dalam pekan itu ditulis secara lengkap. DD, hari numerik di bulan ditentukan. Kemudian kalau DD SPTH itu seperti contohnya 14 gitu ya, di eja gitu ya. Kemudian D besar D kecil SPTH 14 berarti dia hanya depannya saja yang besar. Kemudian DD SPTH itu kecil semua, seperti itu ya. Itu untuk pengejaan gitu ya. Kemudian DDD atau DD atau D saja, maka di situ hari dalam tahun, hari dalam bulan, ataupun pekan.
Sebagai contohnya di situ misalnya to char dari hire date, kemudian di situ kita format menjadi mon, kemudian dd, y gitu ya. Di situ outputnya jadinya June, kemudian 07, bulannya ditulis lengkap ya, June gitu ya. Kemudian dd 07, tahunnya 1994. Kemudian kalau di situ kita gunakan FM Mon, kemudian DD YYY, maka di situ tertulisnya June. FM tadi menghilangkan 0 juga gitu ya. Maka harusnya 07, dia jadi tinggal 7 saja. Kemudian di situ FN Mon, kemudian DDTH. DDTH itu menghasilkan kalau misalnya 7 itu jadinya 7TH gitu ya. Kemudian kalau 3 RD, third gitu ya. Kalau di in English itu kan spellingnya seperti itu. Kemudian FMD DD TH, jadi dia akan menjadi di situ Tuesday, kemudian 7 TH, kemudian June. Di sini TH saya sebutkan ya. Kalau in English kan 7 gitu. Kemudian FMD, kemudian DDTHSP itu jadinya dieja ya kalau ada SP-nya. Jadi Tuesday 7, kemudian June, kemudian 1994. Kemudian FMD DDTHSP, FMD itu dia Tuesday gitu ya. Kemudian DDTHSP 7 of June, kemudian DDTHSP of Mon itu jadinya 7 of June gitu ya. Off-nya di situ dipetik double ya kalau kita mau menambahkan satu string di tengah-tengahnya. Month-nya itu ditulis lengkap June, kemudian year ditulis dieja ya, karena kita gunakan year maka di situ 1994. Kemudian di situ kalau kita misalnya untuk jam dan menit gitu ya, sysdate kita ambil HH,2 mm. Jadi di situ munculnya 02.207. Kalau kita mau tambahkan PM atau AM, di situ bisa muncul juga AM gitu ya. Kemudian kalau detik SS, jadi jam, menit, detik itu HH, MM, SS. Kemudian konversi angka ke karakter varchar 2. Angka yang disimpan pada database tidak mengalami pemformatan tertentu ya. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal atau format lainnya. Untuk menambah format, kita lebih dulu konversi angka ke karakter. Fungsi di sininya to char, kemudian angkanya, numbernya, kemudian formatnya. Nah, di situ ada tabel yang ilustrasi elemen format yang tersedia untuk bisa kita gunakan untuk format to karakternya. Misalnya di tabel employee ada salary, kita format menjadi $99,999 seperti itu ya. Hasilnya nanti akan 2 digit angka, kemudian koma 3 digit angka semacam itu. Kemudian kita bisa meletakkan tanda dolarnya juga. Nah, di tabel di situ lebih lengkap elemennya. Kalau kita meletakkan 9, jadi di situ deskripsinya posisi numerik dari 9 lebar yang ditentukan. Contohnya misalnya di situ kalau kita menggunakan 9 untuk 6 digit, maka hasilnya dia seperti angka seperti itu gitu ya. Kemudian kalau 0 menampilkan 0 di awal,
misalnya 0 kemudian 99999, 9-nya ada 5, maka hasilnya di situ misalnya ada 1 2 3 4, ada 4 digit ya. Kemudian karena dia tadi 9-nya itu 5 digit, 0-nya 1 digit, maka di situ digenapkan 00 1 2 3 4. Kemudian tanda dolar itu diletakkan di depan. Kemudian L di situ simbol mata uang lokal fluktuatif. Misalnya kalau kita tuliskan L di situ akan dia menjadi FF semacam itu ya. Titik desimal dalam posisi yang ditetapkan. Misalnya kita mau berikan titik di situ ada titik 99, jadinya ada titik 2 angka semacam itu ya. Kemudian koma dalam posisi yang sudah ditetapkan. Di situ misalnya 999,999, karena di belakang koma ada 3, maka di hasilnya juga ada 3 angka di belakang komanya juga. MI tanda minus di kanan. Jadi di situ nanti akan muncul tanda minus di sebelah kanannya. PR angka negatif dengan tanda kurung. Maka kalau kita berikan PR semacam itu, nanti hasilnya akan diberikan kurung untuk angka negatif gitu ya. Kemudian di situ ada 4 digit huruf E. Notasi ilmiah harus memiliki 4 huruf E. Maka di situ 99.999 E 4 kali, maka di hasilnya akan menjadi E pangkat gitu ya. Jadi 1,23 E pangkat 3 gitu. V dikali dengan 10 N. N itu adalah jumlah 9 setelah V. Jadi misalnya di situ 9999 V 99, maka hasilnya juga sama seperti itu. B menampilkan nilai noise sebagai kosong bukan 0. Misalnya B 9999.99, maka hasilnya 1234.00. Mungkin V sama B itu jarang digunakan ya. Kemudian contohnya di sini select to char 3000, kita format menjadi di situ dolar 95 kali titik 99 semacam itu, maka dia akan menjadi 3000.00 gitu ya. Jadi karena sebelum titik itu 9-nya 5 kali, maka dia juga maksimal 5 digit di depannya. Kemudian 4500 di situ 99.999, maka dia akan menjadi 3 angka kemudian diberikan koma gitu ya. Jadinya 4000,500 gitu ya. Kemudian kalau 9000 dia jadi diberikan tambahan titik 99 dibandingkan dengan contoh atasnya, maka di situ perubahannya dia akan diberikan titik 00 di belakangnya. Kemudian kalau misalnya kita mau memberikan 0 di depannya, di situ misalnya 4422, kemudian diformat 0-nya 3 kali, kemudian baru angkanya. Karena 9-nya juga 4, maka di situ jadinya 0004422. Kemudian konversi karakter ke angka. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi konversi ini itu to number ya. To number karakter stringnya, kemudian format modelnya. Model format itu adalah opsional, tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi itu berisi karakter dan juga selain angka. Anda tidak dapat melakukan perhitungan dengan data karakter dengan handal gitu ya. Tapi kalau sudah dibuat angka, bisa dilakukan perhitungan. Di situ contohnya misalnya karakternya adalah 5,320, kemudian diformat menjadi 9,999. Hasilnya dia 5320.
ke number ya. Kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter, sehingga kalau di query pertama dia akan terjadi error gitu ya, karena bonusnya 4 karakter sedangkan formatnya 3 karakter. Jadi harus hati-hati dalam melakukan formatting ini. Jadi kita harus tahu isi di dalam data kita ada berapa banyak karakternya. Jadi kalau di format 4 karakter di situ jadinya slot key 1500 tanpa ada titik atau komanya, karena di formatnya juga seperti itu ya. Jadi mengikuti formatnya. Kemudian konversi karakter ke tanggal. Untuk konversi string karakter ke format tanggal digunakan toDate tadi ya, karakter stringnya dan format modelnya. Konversi ini mengambil string karakter nilai non tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberitahu server seperti apa string karakter dari data kita. Contohnya di situ misalnya November 3, 2001 seperti itu ya. Jadi format modelnya di situ mon dd, yyyy. Jadi kita menentukan format sesuai dengan data yang kita miliki. Maka dia akan dikembalikan di situ date-nya adalah 03/nov/2001. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, pengubahan fx itu format yang tepat menentukan kecocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggalnya. Contoh berikutnya, misalnya perhatikan bahwa Mei 10 dia tidak ada spasi antara Mei dan 10-nya. Model format fx cocok dengan argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara mon sama day-nya. Misalnya kita punya karakter string di situ Mei 10 tanpa spasi, 1989. Kemudian kita format di situ fx mon dd, kemudian yyyy sebagai convert nanti untuk nama kolomnya. Jadi dia akan mengenali kalau tidak ada spasi di situ. Kita gunakan fx. Aturan pengubahan fx, tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter itu harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format persis, kecuali untuk case gitu ya. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa fx, server Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Kemudian, data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen dari format model kita. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter dapat menghilangkan angka 0 di awalnya. Contohnya di situ September 07,1965, maka kita tulis di situ fx mon dd, yyyy. Di situ jadinya 07 September 1965. Kemudian dengan efek juga di situ Juli 31 2004 kita bisa menuliskan efek mon kemudian dd yyyy tanpa ada spasi atau penanda koma ya. Jadi dia akan mengenali sesuai dengan format tanggal atau string yang kita miliki tadi. Kemudian June 1990 di situ kita gunakan fx mon kemudian spasi dd kemudian koma yyyy. Jadi sesuai dengan format string yang kita miliki. Kemudian sebagai catatan yang lain adalah format tanggal RR dan YY. Semua tanggal sekarang itu dia akan disimpan dalam 4 digit yaitu YY gitu ya. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan 2 digit yaitu YY. Kemudian sejak berubah abad dari 1900 menjadi 2000. Jadi pada saat tahun 2000 waktu itu ada Y2K gitu ya. Jadi tahun 2000 seiring dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar apakah tanggal yang ditulis itu
misalnya sebagai 2 Januari 98 akan ditafsirkan sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Jadi kalau hanya 2 digit semacam itu. Pada saat itu terjadi perubahan yang drastis di tahun 2000 ya. Jika data yang dikonversi dari data karakter ke tanggal hanya berisi 2 tahun digit gitu ya, Oracle memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada satu abad yang benar. Contohnya misalnya 27 Ok 95. Kalau misalnya kita tulis seperti itu dengan format DD Mon YY, maka dia akan disimpan sebagai 27 Oktober 2095. Tahun 2 digit diinterpretasikan sebagai 2095. Dan mungkin pada saat itu mungkin bukan tanggal yang kita inginkan di awalnya ya. Makanya di sini ada format RR sama YY. Jika YY digunakan dalam model format tadi, maka merujuk pada abad saat ini, karena abad saat ini sudah abad 20 ya. Jika tahun 2 digit tidak pada abad itu, kita bisa gunakan RR. Di situ jadinya kalau kita gunakan DD Mon RR, maka hasilnya menjadi 27 Oktober 1995. Jadi diinterpretasikan di sini 95-nya itu adalah 1995 dengan RR tadi ya. Nah, di sini ada beberapa aturan sederhana terkait dengan format tanggal. Jika format tanggal disebutkan menggunakan RR, kurang dari nilai pengembalian memiliki 2 kemungkinan, yaitu bergantung pada tahun saat ini. Kalau kita lihat dari tabelnya, jika 2 digit tahun saat ini itu antara 0 sampai 49, kemudian jika tahun digit yang disebutkan itu adalah 049 juga, maka di situ tanggal dikembalikan merujuk pada abad saat ini. Tapi kalau misalnya tahun yang disebutkan itu 50 sampai 59, maka tanggal dikembalikan merujuk pada abad sebelumnya. Kemudian kalau jika 2 digit tahun saat ini itu antara 50 sampai 59, kemudian tahun 2 digit yang disebutkan itu adalah 0 sampai 49, maka tanggal dikembalikan merujuk pada abad setelahnya. Kalau sama-sama 50 sampai 99, maka tanggal dikembalikan merujuk pada abad saat ini. Sebagai contohnya, di sini misalnya tahun saat ini 1995, kemudian yang ditetapkan di situ adalah 27 Oktober 95. Maka kalau untuk format RR sama format YY akan menghasilkan tahun yang sama-sama 1995. Karena di tahunnya itu tahun saat ininya 95 juga, yang ditetapkan 95 juga. Jadi antara 50 sampai 99. Kemudian kalau terjadi perbedaan, misalnya tahun saat ini itu 95, sedangkan yang ditetapkan itu adalah 17. Kalau format RR, dia akan mengambil satu abad setelahnya, jadi 2017. Tapi kalau format YY, dia akan mengambil saat ini gitu ya, 1917. Jadi sesuai dengan abad saat ini gitu ya untuk YY. Kemudian tahun saat ini misalnya 2017, sedangkan yang ditetapkan sama-sama 2017, maka baik RR ataupun YY dia sama-sama 2017. Tapi kalau terjadi perbedaan di situ, misalnya tahun saat ini adalah 2017, kemudian yang ditetapkan adalah 95, maka kalau RR dia akan mengambil satu abad sebelumnya gitu ya, jadinya 1995. Kalau YY maka dia abad ini gitu ya, karena abad ini dia jadinya 2095. Seperti itu. Jadi kita sudah menambah untuk function, baik function banyak baris. Untuk function satu baris kita sudah mulai bahas mulai dari karakter, kemudian angka, tanggal,
dan juga di sini ada fungsi konversi. Ada yang belum terkait dengan umum, nanti terkait dengan function null, NVL, NVL2, kemudian ada kondisional juga nanti masuk di situ juga. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.